DPI episode malam ini, namanya bodoh, tapi yang bodoh malah Inter. Kok bisa ya? Real Madrid siap hancurkan Benfica di Bernabeu. Main tuh si Prestiani. Aneh sih, masih ada orang yang ragu sama kapasitas Miracle Carrick. King MU udah pada tempat seharusnya. Selengkapnya hanya di DPI. Sudah berbuka semuanya. Ya, satu moral of the story memang ya, menahan lapar dan haus di bulan puasa itu berat. Tapi kayaknya lebih berat lagi untuk mengalahkan King MU nih. Menang mulu soalnya. Boleh. Ini para fans-fans King MU nih. Masuk. Tuh, langsung udah pada sumringah semua, merasa pingin dipuji-puji soalnya hari ini ya. Dan ada juga nih fans Arsenal satu ini yang kayaknya happy banget, kayaknya tim MU banget nih ya. Kita lihat sama-sama Aldi Bawazir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok kalem banget nih di bulan suci ini. lebih tawadu, lebih rendah hati. Sedap. Assalamualaikum. Bahasanya Rizal, yang Firzi. umum biar dimengerti segala kalangan nih. Ini Aldi beneran gak sih? Lebih Aldi humble, beneran lebih. ya? Bener ya? Luar biasa. Kayak melihat orang yang berbeda Beda nih. ini selama ini. Versinya beda. Apalagi sekarang udah makin Nggak, satu suara. sebenarnya biasanya kan gue acting gitu. Oh, yang ini bener. Kalau ini the real Aldi. Karena Assalamualaikum semuanya ya, sehat semua ya. Waalaikumsalam. gimana dengan pesona Aldi Bawazir yang kali ini? Coba komen-komen ya JM Team. Cocok kan? Apalagi sekarang ini udah makin menyatu sama Mas Haryo nih. Kayaknya apa-apa mulai sepakat mengenai slot juga ya, kemarin sempat sepakat banget. Nah, di sebelahnya ini yang selalu berseberangan banget pendapatnya ya. Ini dia Rizal Pahlevi. Tapi walaupun begitu orang-orang selalu menanti katanya. Boleh. Nantikan Ingin ya. melihat perdebatan seorang Aldi Bawazir dan juga Rizal Pahlevi. Tiap Rabu selalu ada itu, tenang aja. Dipastikan. Semoga insya Allah Rizal segera pergi dari area hitam. Siap. Ini representasi. Iya, betul. Makanya hitamnya beda Ada hitam. lagi. Aku lihat Aldi kalem kok merinding ya. Ada kayak ada apa gitu ya? Ada Kayak yang ada sesuatu banget gitu ya. nggak bisa dijelasin. Beda ini. Asik. Dan ini dia pastinya sudah kita tunggu Halo, kemarin iya, aja jadi kemarin saksi akhirnya bisu ya di kembali lagi. GBLA. Nggak bisu-bisu banget, Yes. tapi akhirnya senang lagi ada di sini setelah kemarin. Good to be back. Kita ke Bandung dulu ya, jalan sebentar ke sana. Jadi seru lihat pertandingan Persib. Oke, pingin kita bahas tapi nanti panjang lagi ya, kita bahas dulu yang lagi Iya. seru-seru di sini, yang lagi happy banget, sumringah banget ya, walaupun tenang-tenang tapi sebenarnya dalam hati cuma dikit kali ya. Agregatnya 9-3, mohon maaf bagaimana itu pendapatnya Pak Firzi. Firzi? Iya, jadi the highest scoring team di Champions League tahun ini ya, dan itu udah ketemu pemimpin Eredivisie, pemimpin Liga Belanda, pemimpin Liga Spanyol, pemimpin Liga Prancis. Ya, jadi Sombong adalah pertandingan-pertandingan susah. awal dari. Oh no, itu bukan sombong, itu fakta. Harus tetap Oh, itu humble. Karena itu faktanya seperti itu Tersampaikan sih. tersampaikan, Boleh. iya. Iya. Walaupun emang makanya Eddie Howe kan bilang lebih gampang, bukan lebih gampang sih, tapi lebih untuk karakter timnya lebih cocok main di UCL ketimbang di Premier League karena berbagai gaya yang udah diterapkan. Tapi ya akhirnya bisa nonton Newcastle di Champions League nggak susah-susah ya, nggak Asik. empot-empotan biasanya. Biasanya susah banget kalau main di Champions League, tapi kali ini walaupun emang lawan Karabakh is Karabakh, cuman ini Karabakh yang bisa menang 3-2 di markas Benfica, bisa nahan Chelsea 2-2 juga di markasnya, walaupun emang dihancurin di Liverpool di Anfield 6-0. Ini seharusnya bisa lebih nyaman lagi kemenangannya. Kemarin Aaron Ramsdale nggak tahu deh, kayak nggak ngerti gue. Kipernya nggak jelas banget, kebobolan 2 di mana seharusnya dia mungkin bisa clean sheet. Tapi 7 pergantian pemain, walaupun lumayan Sandro Tonali golin, nambah-nambah harga. Mungkin kalau nanti ada yang mau beli ya, tolong bandrolnya 125, Wow. 130 lah Langsung. bisa. Kita mah realistis aja ya. Lagi Jadi butuh tim soalnya. iya, butuh duit soalnya BU Nyari. juga nyari duit. Ya kalau dia bisa jual harganya naik di Champions League run ini bagus. Boleh lah ya. Oke, gimana Rizal menanggapi nih sebagai fans Liverpool boleh? Iya, soal Karabakh gue setuju ya, dan Liverpool juga ketika
ketika tampil lawan Karabakh di Anfield itu ibaratnya kayak latihan buat nyerang gitu. Karena mereka terbuka banget ketika main lawan Liverpool, itu gampang banget buat dibongkar, akhirnya 6 gol tercipta, bahkan pemain yang bisa dikatakan pendek pun McAllister bisa nyetak duel-duel banyak banget di game seperti itu. Jadi good for them lah. Dan Newcastle sendiri gue selalu bilang ya, ketika dia di Premier League-nya itu udah jelek, justru punya kecenderungan di Champions League malah lebih meningkat, atau sebaliknya di Champions League jelek, di Premier League bisa meningkat. Tapi gue rasa udah momennya bagi mereka buat all out di momen seperti ini, apalagi mereka prospeknya bakal seru ya nantinya, bakal kita bahas juga prospek lawan mereka ke depannya. Tapi gue rasa secara permainan, dan Gordon pun juga udah terbuka bilang main di Liga Champions itu jauh lebih nyaman bagi mereka. Gue rasa ada potensi mereka bisa jadi pemanis lah di Liga Champions musim ini dalam ngasih hal pertandingan-pertandingan yang menghibur. Kalau soal Ramsdale nggak usah mengherankan Mas, dia kan pernah bilang di interview, gue main 90 menit konsen tuh susah. Iya, gua. makanya. Jadi, nggak mengherankan dia bisa kebobolan 2 gitu. Gak tapi jelas. untuk kedepannya ada lagi Nick Pope, abis itu di tengah juga Bruno Guimaraes bisa tersedia lagi. Gue ngerasa Newcastle bisa jadi tim yang the one to watch buat kedepannya di Champions League musim ini. Semakin kuat dan semakin Cara pede ya. lawannya, Firzi? Jangan ingetin dulu awal. Kan lo kan bilang tadi the one to watch gitu kan, bicara banyak, pemanis. Gue cuma mau nanya dikit aja, calon lawannya Anjir. siapa? Barcelona atau KJD. Waduh, Selesai lah. duh, duh, duh. Selesai lah. Gimana? Kalau Firzi Kalau sendiri gue lebih jadi milih mana? Newcastle, gue lebih memilih ketemu Barcelona. Oh, lebih milih Barcelona? Yes. Kan ketemu timnya Lamine Yamal. Sebentar. asik. Barcelona itu high defensive line, Newcastle serangan balik. Newcastle sangat physicality, Barcelona badannya kecil-kecil. Itu yang hal-hal seperti itu kan sebenarnya nggak perlu ditanya lagi ya kayak begini. Jadi udah jelas gitu. Nah kalau menghadapi Chelsea di Liga pun kelihatan sulit Newcastle gitu kan, meskipun Chelsea kayak begini gitu ya. Tapi ya kalau gue jadi Newcastle, besar harapan gue sih ketemunya Barcelona gitu. Apalagi bukan hal baru bagi Newcastle bertemu dengan Barcelona gitu. Jadi pengalaman ada, dan tentu secara view dan juga secara marketing wise ketemu tim besar Barcelona tentu akan lebih menguntungkan juga. Jadi buat gua sih kalau ketemunya Barcelona Chelsea berat, cuman kalau boleh milih lebih mungkin menangnya ke Barcelona. Kita menghadapi Barcelona. Kalau dari Firzi sendiri kita lebih milih ngomongnya mana? coba tenang juga. Iya, iya. Bawa semua ini. Kita gimana? Ibaratnya gini Saya jalan juga. tidak gitu tuh. Lagi mau diplomatis nih, gimana? Sepakat. Iya. Apa nembaknya nih? Gapan emang enggak beneran. Kalau mau ketemu Barcelona lagi oke. Karena lebih pertama Betul kan? Newcastle pada punya akhirnya bersetuju sama Newcastle Aldi. punya ikatan sama Barcelona dengan adanya Sir Bobby Robson. Itu dia pelatih legendaris banget lah. Kalau yang belum, mungkin yang generasi sekarang mungkin coba cek Google seperti apa sih Sir Bobby Robson dulu. Sosok figur pelatih yang sangat-sangat luar biasa. Pelatihnya si Ronaldo Luis dulu juga di Barcelona, bahkan pelatihnya Luis Enrique dan lain-lain. Jadi Pep Guardiola juga. Nah, kalau Newcastle ketemu Barcelona, tadi Aldi udah bilang Newcastle itu musim ini lebih gampang, bukan lebih gampang, lebih mungkin lebih cocok dengan skema mereka apabila ketemu tim yang berani keluar menyerang mereka. Ketika Newcastle bermain lawan Barcelona di pertemuan pertama di St. James's di matchday 1, itu Newcastle cuma megang 35% possession, tapi mereka nyatetin lebih banyak shot on target, lebih banyak angka ekspektasi gol. Mereka waktu itu menang karena memang kipernya Joan Garcia bagus banget ketika itu, lini tengahnya luar biasa, dan juga penyelesaiannya Marcus Rashford yang luar biasa. Tapi kalau mau ketemu lagi, diadu lagi, mendingan para fans Newcastle ini ketemu Barcelona daripada ke Chelsea. Lagi, karena fans Newcastle jalan ke Barcelona sama jalan ke London itu lebih murah ke Mahalan Barcelona. ke London. Mahalan ke London, iya. Secara tiket Kalau ya. secara tiket Pesawat ke Barcelona lebih murah daripada bis atau kereta ke London. Betul, itu Gitu. anehnya di Beneran. Inggris kayak gitu. Dan bagi mereka untuk jalan-jalan ke Barcelona dan meramaikan kota Barcelona itu menurut gua akan lebih seru sih melihat Magpies Geordies in Barcelona Dan ketimbang fans di Newcastle London lagi. nggak rusuh enaknya. Fans Iya. Newcastle tuh sopan lah gitu. Berisik tapi suka santun. berisik. Nggak perlu kita Santun. sebutkan fans-fans Iya. apa yang rusuh. Iya. gitu. Tapi Karena bisa dalam relate Ramadan nggak ini sih? kita coba hindari Bis ke London lebih mahal. suuzon. Belum kalau itu. Belum ya, belum ya. Satu-satunya yang Su. belum. Satu-satunya belum. Tapi ya Akan memang datang. asik. Iya. Amin, Apa katanya? amin, amin, Belum amin. relate ke London. Sun. Bawa doa aja Mohon sama. doanya JM Mohon Team, doanya. semoga kawan kita Rizal bisa berangkat Amin. ke Liverpool. Liverpool aja Liverpool. Iya, kan Dengan landingnya di slot landingnya atau di ganti? London. Tanggung lah
kalau dari Liverpool ke London dong. Sekalian ya. Iya. Landing di Manchester biasanya. Nggak apa-apa. Ais. Tur semua tur. Sekalian lah, nggak apa-apa ya, mengunjungi kompetitor. Astagfirullah Rizal, lebih baik umroh. Oh iya benar. Thank you Bang Aldi remindernya. Nanti di umroh baru doa. Aduh, Ya Allah, Mbak aduh. pengen ke Liverpool, lihat Liverpool Baru. juara. Itu baru. Baru ultimate. Itu yang dicari justru. Iya. Benar-benar. Sepakat gue sama Bang Aldi. Kali ini gue sepakat sama Bang Aldi. Asik, Kali asik, ini. asik. Tapi boleh sih sebenarnya ke masing-masing klub juga nggak apa-apa. Karena Udah nggak emang- mau ke klub gue sekarang. Oh, maunya kemana? Sudah apa ya namanya? Sudah Mendekati Piala Dunia, Acie. sudah mendekati umur ya. Lebih tidak mau ke klub lagi. Tapi ini kalau kita lihat nih tim Ya. dari Inggris nih keren-keren loh. Pada semua masuk ke fase gugur ya. Ya. Tapi 9 dari 9. ini Serie A, aduh gimana nih? Udah andalannya Inter malah gugur secara teratur. Begitu bagaimana gitu. Ya kalau kita lihat Juve sama si yang belum main siapa? Atalanta ya. Atalanta. Atalanta Nggak bisa Juve. diharapin lah ya. Itu pun juga berat ya, dua tim itu karena defisitnya buat Juve 3 gol Iya. dan kita lihat golnya itu gol-gol yang sebenarnya easy goal banget lah buat Galatasaray dan menurut gua mereka Easy buruk goal. banget permainannya. Iya. Atalanta juga begitu, menurut gua kualitasnya buruk dan kayaknya ada false down ya atau harapan palsu bagi Italia secara keseluruhan ya karena timnasnya pun juga bulan depan masih berjuang buat tembus di Piala Dunia nih setelah sebelumnya 2 kali absen. Tapi maksud gua adalah harapan palsu di periode 4 tahun ke belakang karena PHP. sebelumnya kita ngeliat mereka di 2021 timnasnya bisa juara Euro ngalahin Inggris, abis itu diikuti dengan periode Romanya juara bersama Mourinho di Conference League pada saat itu, abis itu Internya juga bisa bersaing di final Liga Champions. Tapi setelah itu merosot gitu performanya secara keseluruhan baik secara timnas Nah, itu kenapa maupun tuh? di klub. Menurut gue faktor pemain muda di tim-tim Italia itu nggak ada yang dipromosiin secara manjur sih. Mungkin yang biasanya kita omongin sekarang si Esposito dari Inter. Tapi selain Inter, apakah ada lagi produksi-produksi pemain muda yang menurut gue merata? Menurut gue nggak terlalu terlaksana di sana dan menurut gue itu cukup menyakiti bagi mereka dan khususnya bagi tim-tim di Italia sekarang lagi ngerasain akibatnya tuh. Ketika regenerasi lu nggak berjalan dan itu dampaknya secara kolektif ternyata parah banget, baik dari level timnas sampai ke level klub semuanya rontok. Jadi ketinggalan gitu ya. Apalagi untuk- Esposito ada lagunya lagi ya. Wah, pasti nyambungnya ke situ lagu itu tuh. Gue udah kepikiran tuh lagunya. Coba Jal, gimana Jal? Tapi Nggak bisa nyanyi. ada requestan nih, ada requestan lagu nih. Mohon maaf nih. Ini untuk tim di Serie A, kita dengarkan lagu yang satu ini. Sama-sama yang tahu lagunya boleh nyanyi. Terima kasih dan terakhir. Ya, menurut kalian tapi dengan kekalahan Lagu apa? Inter- Bentar dulu. Lu cuma kasih. Nggak keluar tuh tadi Astagfirullahaladzim. suaranya. Ya, Gua Aldi, tuh kamera Aldi, ke Aldi, gua, tolong, maaf. balik karakter, Aldi, balik ke karakter. Emang susah buat Aldi, stay in namaste, karakter. namaste. Mohon Lagunya maaf, tadi lagu apa? Tamatlah sudah Alkisah Oh, Upin Serie A Ipin. di Oh, Upin UCL Ipin. gitu lagunya tadi. Enggak ya? Kasihan. Ya gue sih, Virsi tadi baru namain gue potong. Silakan Apa? Virsi, silakan. Oh enggak, kalau kita bicara Baik, Serie A motong-motong. emang sedih ya. Kalau tadi si Fabio Capello juga di Sky Italia, dia bilang kenapa alasannya tim-tim Italia kayak gini. Dia bilang tim Italia memang bermain dengan pace yang lebih pelan daripada tim-tim di Eropa. Terus ketika mereka bermain lebih agresif, biasanya tuh nggak berhasil. Tapi salah satu hal yang juga jadi perhatian memang adalah soal regenerasi itu tadi ya. Dan ketika Italia lolos berulang kali ke Piala Dunia, apalagi jadi juara ketika 2006, kayaknya sejak itu stagnasinya mulai ya, karena nggak banyak pemain bintang yang muncul. Kalau kita lihat terakhir kali timnas Italia main di Piala Dunia itu matchnya si Chiellini digigit Suarez loh. Itu udah lama banget. 14. Iya, udah 2 edisi mereka nggak lolos. Kemungkinan bukan kemungkinan, tapi sangat ada kemungkinan mereka akan hadapi kesulitan lagi di playoff kali ini karena lawan-lawannya gila. Dan kalau kita bicara Napoli, Scudetto, the reigning Scudetto, mereka keluar di fase Liga dari fase Liga yang segampang itu untuk lolos, terus mereka nggak bisa lolos. Conte marah-marah soal jadwal dan lain-lain. Inter yang lagi dominan di Serie A, unggul di puncak, bahkan pemainnya si Di Marco kemungkinan dapat MVP ya nanti di akhir musim. Kalau lawan Bodo ngomongnya Bodo Glim Oh, nggak bilang yang Bodo nggak ya? main Liga Domestik sejak November. Mereka itu nggak main Lagi di Liga libur. Domestik sejak November karena lagi libur musim dingin. Tapi emang si Bodo ini kan ngalahin Atletico juga ya, sempat City. Salah satu ngalahin kuda hitam City lah ya. juga ya. Dan emang kita lihat kemarin mereka berusaha sih Inter, tapi
Ya kalau finishingnya Bodo sekeren Iya. gol keduanya sih ya mereka memang layak lolos sih emang. Sepakat nggak sih Bodo emang selayak itu? Selayak itu. Selayak Dan menurut itu. gue dari level kompetitif ya, tadinya gue mikir mereka nggak ada liga tuh agak mengganggu bagi mereka karena kita tahu kondisi badan mungkin nggak sepanas yang masih liganya bergulir gitu. Tapi ternyata bagi mereka kelihatan lebih fresh, mereka kelihatan lebih bekerja secara unit, dan bahkan ini salah satu pelatih idola gue lah nih, pelatih favorit gue sepanjang masa, Jurgen Klopp bilang ya Bodo Glimt sangat fantastis karena kalau kita ngelihat Jurgen Klopp tuh kita kenal akan intensitasnya. Segala sesuatu soal intensitas tuh kita lihat di Bodo Glimt semalam gitu. Bahkan secara dua leg. Mungkin itu faktor dari liga mereka libur juga, intensitas tetap terjaga, 90 menit main sanggup kayak begitu, dan mereka udah unggul 2 gol duluan tadi malam untuk bisa memaksimalkan poin seperti itu. Menurut gue mereka sangat layak untuk lolos, tapi kayaknya bukan cerita yang harus kita naik-naikin soal mereka tim yang bisa ngasih kejutan musim ini. Gitu Enggak. ya? Ini kayak kisahnya Salzburg mungkin beberapa tahun lalu. Tapi ini Habis itu 38 kisahnya- tahun sejarah tercipta loh ini. Cukup sampai sini tim Astagfirullahaladzim, Norway. Rizal. Nggak lebih Bang Aldi, come on. Nggak boleh begitu. Tuh, itu tadi langsung Harus di. ikut Ini senang bagus. melihat prestasi tim-tim apalagi seperti Bodo Glimt. Ini seperti yang dikatakan oleh tadi ada pelatih kesukaan kamu, ada juga pelatih pemain favoritku tadi Thierry Henry ngomong nggak perlu kaget. Karena Terprediksi. ini pun bukan baru kejadian gitu. Iya, dari Dan the way mereka main bukan seperti tim-tim fairy tale yang bertahan, 1 gol, 2 gol lolos gitu. Enggak, mereka bermain lu keringetan. Thanks, panas, tolong. Adik gue kepanasan. Tadi udah kode padahal. Iya, tolong, AC-nya Walaupun panas. itu Tolong. rambut suka berdebat rambut tapi saling rambut. sayang. Oh, ya. sayang Sebelum sama Rizal. siaran disisir 5 Makanya iya. Ini bukan hal baru dan dilakukan oleh sama Bodo Glimt gitu. Bahkan di 2021 saat mereka mengalahkan menahan Roma, itu juga udah mulai kelihatan performa apiknya. Dan kalau lu nonton game menghadapi Inter, cara mereka bermain ini sangat luar biasa. Baik dari pertahanan, tengah dan depan. Si Hauge itu sempat di AC itu Milan. ex Milan. Iya. Di Milan dia gagal, tapi semalam dia ke San Siro sebagai pahlawan salah satu terbesar dari AC Milan karena bisa memulangkan Inter Milan. Si Hauge ini, gue nggak tahu baca gimana, hak kali ya. Hauge. Dan apa namanya? Dan gue sih mungkin sedikit positif mungkin dibandingin Rizal soal perjalanan dari Bodo ini di Liga Champions musim ini. Calon lawannya siapa aja sih? Nanti Porto atau City? Iya. Porto City. Sporting. Iya, Sporting Sporting. atau- Sporting atau City. Iya. Masing-masing di peringkat 2 di liganya, masing-masing peringkat 7 dan peringkat 8 di group stage, di group phase. Artinya menghadapi City, menghadapi Lisbon, ini 2 tim yang pernah direpotkan juga sama si Bodo Glimt. Jadi bukan hal yang harus ditakutkan gitu. Cuman kalau gue pribadi, kalau boleh milih, gue di Liga Champion pengen ketemu lawan justru seperti Bodo Glimt. Kenapa? Lawan bukan yang gue bilang pengen menang, karena emang ini tim bagus banget, strukturnya bagus, pemainnya bagus. Jadi gue bukan seneng liat Internya kalah. Gue seneng karena gue disuguhkan permainan yang sangat bagus. yes. Sama seperti waktu Osasuna ngalahin Madrid. Bukan gue seneng liat Madridnya kalah, tapi gue seneng akhirnya ada permainan sepak bola yang Seru. bukan seru, enak dilihat. Apa bahasanya tadi, Sal? Apa ya tadi? Tadi apa? Kalau bahasa gue pleasing in the eye. Oh. Memuaskan Enak di mata, mata. enak di mata gitu. Tuh Enak di JMT. hati juga nggak? Apa? Gak usah bawa-bawa hati dulu. Baru juga kenal kita Evelyn. Apa namanya? Jadi anjir. Ya. Ini gue liat Inter sama lawan Bodo. Gue liat kayak Italia lawan Norway waktu di kualifikasi Piala Dunia. Norway bukan tiba-tiba lagi bagus juga. Mereka rangkaian. Pemainnya banyak diserap di Bundesliga, di Premier League, Odegaard, Haaland, terus yang di Wolverhampton siapa tuh yang sekarang jadi ke Strand Palace? Larsen. Strand Larsen juga. Strand Larsen. Artinya emang pemain mereka lagi naik secara roster, secara pool player lagi oke-okenya gitu. Bahkan gue berani bilang pool player Norway lebih baik dibandingkan pool player dari Jerman. Karena pool player mereka lagi bagus-bagusnya dan ditunjukkan nggak cuma di timnas, tapi di klub. Ini selalu hampir seringnya beriringan. Tadi Firzi udah jelasin. Di tahun Italia bagus secara negara, di tahun tersebut klubnya juga ikutan bagus. Prancis demikian, Inggris demikian gitu. Dan tadi dibilang Iya. sama Neng Evelyn, ini sudah berapa tahun? 38 Berarti kan tahun pernah terakhir ada mana kamera? Terakhir ada tim Norwegia yang menuju ke knockout stage adalah musim 96-97. Di mana tahun itu
yang menjadi juara Premier League adalah tim berwarna merah Ya ilah. bernama Manchester itu. United. Asik. Jadi jangan hentikan harapan kalian fans MU. Siapa tahu ini adalah tahun kalian untuk jadi juara Premier League. Dukung banget sih sama King MU nih. Aduh, Happy ya? gue Happy pengen atau memberikan harapan, Oh. biar ada yang ditonton gitu tiap pekan itu semangat gitu. Tapi ya bodoh ya, kita akui keren lah. Tapi Iya. ya ini disaster banget lah buat tim-tim Italia karena cara mereka tersingkirnya juga kayak begini. Apalagi Di Marco juga, bukan Di Marco, si Barella bilang ini faktor mereka bisa ada di situasi ini karena mereka kalah dari Liverpool juga di League Stage. Menurut gue Goblok. agak delusional juga sih apa yang mereka katakan gitu. Perkara mereka nggak bisa memaksimalkan perkara di League Stage, ya itu salah mereka sendiri. Mereka nggak bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan menurut gue kekalahan mereka saat ini rendah banget titiknya. Rendah banget karena benar-benar Titiknya nggak nawarin rendah banget. apapun. Titiknya rendah banget. Saat megang bola, Madrid Iya. adalah tim yang malas ngepres. Harus diakuin. Bukan Iya. gue lagi ngeledek atau ngebanter Madrid. Mereka malas ngepres. Cuman di saat diserang masih ada deh sedikit ngepresnya. Upaya-upaya. Inter kemarin lagi nggak dipres pun dia bisa Akanji kehilangan bola seperti sekonyol itu. Jadi buat gue Inter semalam di pertahanan nggak menawarkan apapun. Schoolboy error apa bahasanya? Schoolboy error. Bahasanya apa sih? Bahasa Bener, Rendang. Evelyn jangan ragu, jangan bimbang, bener. Ya, Bener. Banyak Di influence. belakang nggak ngepres, di depan nggak tajam. Apa yang lo harapkan dari tim seperti ini? Ini bukan Inter banget. Ini bukan Inter yang, apalagi Internya Inzaghi ya, yang kita lihat sangat dinamis, sangat menyenangkan. Gue berkali-kali bilang, gue 3 tim yang gue tonton di Italia, Atalanta, Inter, sekarang Como. Karena emang seneng banget lihat. Itu pun Inter zamannya Inzaghi. Karena gue kemarin siaran Inter lawan Juve, ya Internya pun nggak menawarkan banyak gitu loh, nggak menghibur banget. Ya mungkin Kifu bukan di level ini kan pelatih baru kan, dia Rookie baru di dikasih level. pengalaman ngelatih pelatih Parma 12 bulan, abis itu langsung dikasih target. Ngelatih Parma kan tujuannya kan biar nggak degradasi. Lu punya target sekarang di Inter, lu harus juara. Ya emang sih di Liga mah pasti juara. Iya. 10 poin Sampai juga nggak ya. juara, aduh gila. Cuman kalau Italia udah pasti juara Inter. Cuman the way they play buat gua Belum sangat enggak, semeyakinkan itu. sangat nggak memuaskan. Gue kan Nambahin fansnya juga dikit nggak marah gue ngomong gini. soal si Rijal bilang apa ini kemundurannya Italia. Sebaliknya ini lagi kemajuan banget di olahraganya Norwegia ya karena bukan hanya Bodo datang ke Milan terus menang lawan Inter tapi juga kontingen Olimpiade musim dingin mereka juga datang ke Milan Cortina terus mecahin rekor medali di turnamen. Terus Bodo bisa nyampe ke sini rekor 36 Pas tahun banget. lagi. Piala Dunia nanti mereka akan main juga di Piala Dunia sejak 1998 dengan Golden Generation mereka yang isinya Ole. Haaland, Sorloth, yang Ole. akhirnya bisa mengikuti generasi itu. Ini lumayan banget untuk negara yang populasinya 5,7 juta ya kalau tadi kita ngomongin talent pool. Talent poolnya nggak gede di Nggak gede. Norway itu Kualitas. 5,7 juta itu kayak Bandung sama Surabaya. Digabung. Digabung segitu doang, tapi mereka bisa ngasilin atlet-atlet yang luar biasa baik dari all level di Winter Olympics tapi juga di sepak bola dan ini pencapaian luar biasa. Itu kuncinya adalah Nah, kesegarannya Asik. kenapa nih? Nah, ini fakta lagi. Di Asik. Skandinavia, khususnya di Norway dan Swedia, itu di bayi-bayi umur-umur balita, toddler, itu dibiarkan di luar rumah di saat badai, ditaruh di Oh, fisiknya Freezing supaya ditaruh di itu strollernya. stroller. Itu ya siapa tahu pengen dicoba di sini gitu. Kalau masuk Panas. angin, panas Jadi dingin. physicality-nya kuat-kuat Iya. gitu. Lihat Haaland, tinggi gede tapi nggak boyo. Bener. Coba negara-negara Nggak lain, boyo. tinggi pasti Emang yang boyo siapa tuh? amat. Ada tuh gitu. Iya, mikir dong. Itu jatuhnya menghina Ah, iya, seorang. iya, iya. Oke. Nggak Lanjut, boleh, lanjut, gua lanjut. sih hanya memuji gitu. Jadi Asik. itu Duh, Mas. bulan Ramadan ini agak panjangan dikit dong biar lihat Aldi versi kalem nih loh. Bangsa Viking Terus? beda emang. Bangsa Viking. Viking, iya, Gitu. beda. Dan ini apa nanti tadi pelatihnya kan Knudsen. Knut itu nama salah satu tokoh besar di bangsa Viking gitu. Nonton The Vikings di Promosi. Oke deh. Promosi. Ini sudah mulai tenang. Abis ini mulai ngaco Evelyn, bukan rindu mulai tenang, ya. mulai ngaco. Evelyn udah mau melihat lagi perdebatan antara Aldi dan Rizal karena selalu seru ya untuk kita membahas itu. Tapi Evelyn punya informasi dulu untuk semuanya Giant Team. Pernah nggak sih kalian tuh pagi-pagi nih ya, kalian lagi mau berangkat kerja, kalian starter mobil malah ngadat. Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya, ini dia, aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis
Series Indonesia. Jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita juga. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu lagi tuh isi air aki lagi, tinggal pakai aja. Variannya juga sudah lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semuanya ada. Cek langsung di geforceantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, yang kuat, dan siap nyala kapan pun, langsung pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Alright.